Balik lagi teman-teman sama gue Felix Yanur yang entrepreneur yang hobi mobil sama kopi. Hari ini nggak bakal ngomongin ini, nggak bakal ngomongin yang lain-lain juga. Kita bakal ngambil mobil yang udah lama di bengkel, kurang lebih 8 bulan ada di bengkel. Mobilnya mobil tua sih emang. Mazda MX-6 tahun 1990. Ini kita dari Tangerang, kita mau jalan ke Bekasi, teman-teman. Bengkelnya kenapa di Bekasi? Karena nggak ada yang bisa kerjain. Dan terakhir yang kerjain di Bekasi. Gimana ceritanya? Ikutin aja. Katanya sih udah bisa nyala. Nanti ini juga pertama kali gue ngeliat setelah 8 bulan. Gue juga nggak pernah tengok-tengokin sih, aneh juga ya. Nanti pure bakalan first reaction gue setelah nggak lihat dia selama 8 bulan. Katanya sih ada pincang dikit mesinnya dan segala macam. Cuma gue ditemenin juga sih. Jadi harusnya semoga aman. Sampai disediain apar bos. Ya udah teman, ikutin aja. Wah ini sih kalau salah mundurnya repot banget nih. Iya. Mulai ada mobil dengan velg-velg aneh. Nah itu dia tuh. Bener. Gila, apa kabar Mazda? Anjay. Berasa di jalanan Jepang ya. Pak, mau tanya Pak, ini saya udah nyampe. Parkirnya di mana ya Pak? Saya bisa parkir mobil di mana ya? Di depan toko aja nih Pak. Depan toko. Tokonya yang mana? Penuh. Itu yang sesuai map. Oh alah, saya udah terlanjur belok kiri Pak. Belok kiri kemana? Ke tempat mobilnya ada. Oh, Tadi Bapak saya udah yang lihat ngapain? Mazdanya. Bapak pepetin ke kiri tuh dia yang banyak kiri Pak, yang banyak spot sebelah kiri. Yang Tapi banyak. jangan di depan gerbangnya. Oke. Ya udah saya Sebelah kiri apa itu? majuan lagi aja ya. Iya ya. Oke Pak. Thank you Pak. Ya mantap. Ya maaf ya Pak. Udah dimatiin lagi. Nggak tahu dia ngerjainnya di mana juga nggak tahu sih. Orang pokoknya taunya tiba-tiba mobilnya dibawa ke sini aja. Kerjainnya kapan nggak tahu. Cuma diupdate. Aneh Pak Hendranya. Gila udah lama banget ya nggak lihat ya. Sampai lupa ternyata seganteng ini. A few moments later. Sebenarnya kalau baru beli mah nggak banget sih Pak. Jadi ngambil kurang lebih tahun lalu itu udah mulai perbaikan kaki-kaki full restorasi. Iya. Kedua pendinginan, AC. radiator radiator, overhead termostat dan segala macem itu kita ganti semua. Baru nih. Nah kurang lebih kan tuh jalan 3 bulan 4 bulan lah, 1 semester lah saya benerin. Baru dipakai. Oh. Dipakai kurang lebih 5 bulan 6 bulan begini konslet gitu Pak ceritanya. Jadi sebelum sempat dicek kelistrikannya ya. Belum pernah cek kelistrikan karena kan saya memang orangnya yang penting fungsi Pak, Iya. fungsi dulu. Kalau yang tambah-tambahan mah udah dari owner sebelumnya. Itu ini teman-teman, kenalin nih Pak Hendra, beliau yang bantu bikin Mazda nyala lagi ya Pak. Ceritanya lebih panjang dari Pak Hendra nanti bisa jadi. Iya. Iya Oh, gitu jadi Pak. Jadi sempat dipakai kemudian. betul. Jadi kurang lebih nih ya teman-teman juga. Ini saya pakai 6 bulan Pak. Sisanya di bengkel dia. Mobil dibeli di bengkel doang nggak dipakai. Lama di bengkel daripada dipakai. Lama di bengkel Pak. Betul. Ini aja 8 bulan total kan setelah dia konslet. Iya.
Kesini kan sebulan lebih ya. Nah, itu sebenarnya kebanyakan lama di bengkelnya Om Anyen karena nggak keurus. Iya, soalnya kelistrikan sih. Iya, ditinggal kan. Terus salah lagi sama orangnya Om Anyen. Itu pas tahu nggak keurusnya, Om Anyen marah-marah kan. Aduh, saya jadi nggak enak sama yang lain. Kan saya mah ngobrol aja Iya, sama iya. Om Anyen. Dimarah-marahin semua. Kalau misalnya nggak bisa bilang gitu. Pantesan nelfon saya langsung. Iya. Nah, cuman emang dari telepon sampai saya datang tuh agak lama tuh. Iya, Pak. durasinya, karena- Katanya sakit ya, Bapak? Iya, pertama sakit. Kan saya disuruh datang tuh. Heeh. Kan datang tuh kan. Karena saya kan khusus elektrik, Pak ya. Iya. Khusus elektrik. Nah, kebanyakan kan mobil-mobil saya kan biasanya yang udah di bengkel udah lama, Baru ke gitu. Bapak. Baru masuk. Nih kayak ini Iya, nih kan iya. ini. Dari Toyota nih towing nih. Nah, ini Dari Toyota tuh, Pecenongan. teman-teman, lihat mobilnya yang datang ke sini meskipun ya di rumahan ya, teman-teman. Yang datang begini, teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman punya masalah kelistrikan, recommended sih. Soalnya memang yang mau bantu cuma Pak Hendra ini. Saya juga kan nyariin, Pak. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Bantuin. Ya, namanya kerjaan nggak bisa sebentar kan, Ini nggak emang. bisa Makanya sebentar, bengkel pada kagak mau. Cuman problemnya kan ini kan persoalannya kan yang short itu, yang kebakar itu Hah? selalu aja muncul. Iya, ternyata kemarin ya Pak, kaca Iya. depan. Ini dilihat tuh kaca depan itu kan karetnya. Ternyata kemarin datang tukang kaca, Heeh. dia nyerah nggak bisa. Oh, oke. Nah, akhirnya kita akalin tuh supaya air nggak masuk kan. Iya, Karena kan sistemnya dia nggak silen, oke. sistem karet kan. Iya, beda ya tahun segitu mah. Iya, jadi karet dulu dimasukin, plug. Nah, yang penyebabnya itu bukan karet katanya, tapi dudukan dari bodinya. Oh, yang kurang pas. Kropos. Oh, gitu. Kropos kan kalau pinggiran-pinggiran itu kropos, otomatis kan karet nggak plug. Iya, makanya masuk Iya, airnya. jadi akhirnya harusnya waterproof kan. Terus Karena kemarin kropos, kita bantu silen sebagian tuh dimasukin pelan-pelan gitu, supaya si yang lubang-lubang yang dari kropos itu nggak masuk. ketutup. Iya, Oke, oke. karena problemnya dari situ ternyata banyak air di bawah kan. Iya, itu dari situ ya Iya. masuknya. Tapi mendingan mah berarti saya las kali ya Pak, kalau kayak gitu. Buat dudukannya. Ya harus yang ini deh, yang profesional, soalnya kan itu kan dudukan kaca ya. Iya, mesti bagus ya bikinnya. Iya, itu bagus. Karet juga udah keras kan? Iya. Harus diganti kan? Iya, ntar karetnya saya ganti juga. Iya, berarti. karena itu juga kaca gantian, bukan orinya. Oke, oke, oke Pak. Gitu. Jadi mungkin karena udah 2 kali ganti, kalau yang ori kan masih Iya, masih aman lah paling. Nah, kayak ini kan ori nih, saya beli dari baru nih. Ini kan aman ya. Karetnya ya Pak? Ini kan karetnya udah, karena dari baru masih rapat kan. Nah, kalau yang punya Om ininya udah pada mengap-mengap tuh, terutama yang di sini nih. Oh. Nah, yang di sini yang masuknya. Iya, iya, iya. Ini masuk, air masuk ke sini, sedangkan di bawah kan kelistrikan. Iya. Tuh. Ini juga sama emang tahun-tahun segini mah masih karet ya Pak, belum silen ya? Iya. Itu juga sama kan, itu kan karet. Iya. Ntar Makanya saya pas ganti datang dah. tukang kaca, aduh nggak sanggup saya katanya. Karena Soalnya pernah mesti ganti karetnya. ininya, dudukan ininya itu kropos. Oh, oke, oke. Yang oke. buat karet diam itu kropos. Oke, oke, oke. Kalau yang udah disilen kan nggak ada karetnya. Berarti kemarin diakalinnya sininya disilen, Ini Pak? disilen nih, masukin nih, Oh. pelan-pelan masukin biar ini kan nggak lubang-lubang begini kan, ini kan kalau ini kan lubang-lubang ya. Iya, masuk Nah, ya. itu disilen tuh biar nggak masuk air lagi. Iya. Nanti kan kalau masuk air lagi, ecu yang di Iya, bawah kerendam lagi. Makanya. Iya, gitu. Jadi mudah-mudahan sih udah aman. Air sih kemarin saya coba siramin, nggak ada air netes sih. Oh, oke. Kan disiram pakai selang gitu. Iya. Soalnya lagi penuh. Ini kan tuh yang tutup-tutup itu kan isinya mobil semua. Makanya. Di sono juga ada tuh outlander saya taruh di tetangga. Wah, Penuh, makanya saya maaf aja taruh di luar. nggak apa-apa, Pak. Karena mau dibawa kan. Iya, Iya. hebat teman-teman. Nih lihat jalanannya tuh, nggak kelihatan kalau misalnya sini tuh ada bengkel. Ini definisi hidden gem, tersembunyi tapi jago ya Pak.
Cuma masih ada ini ya Pak, kendalanya kemarin busi nomor 1 ya. Iya di engine. Jadi kan saya kan nelpon si Pak Henry ya. Heeh. Lagi sibuk kali, agak susah kan. Tapi kan ini mobil dari sana. Maksudnya biar turun mesin di sana aja lah. Iya, iya. Urusan mesinnya biar ke sana. Iya. Cuma Jadi, kelihatan mah nomor 1 itu kayaknya emang dari sana juga udah dikasih tahu sih sama siapa namanya tuh yang montir? Ajis ya. Oh, dia udah bilang juga. Ini kayaknya bunyi sebenarnya waktu nyala itu bunyi tuk yang sebelah kiri kan. Oh iya iya iya. Nah, saya curiga nih mesinnya ada masalah katanya gitu. Dari Oh. awal saya mau nangani kan. Nah, begitu nyala emang bener kan? Terus saya nggak bisa dengar secara jelas karena kan knalpotnya yang depan tuh Bocor. bocor. Iya iya. Nah, kita Oke, kan oke. mau ngerasain idle-nya itu susah ya. Iya benar benar. Nah, idle-nya kan kasih ganti busi ya baru. Nah, kan bagus tuh kan? Iya. Idle-nya bagus. Kita nyalain AC. Normal lah gitu ya. Normal. Tadi pakai di jalan nih. Kita gas. Tahu berebet kan? Oh, berebet lagi. Berebet. Padahal idle-nya udah oke. Dibuka businya mati lagi. Saya Oh. ganti lagi sampai 4 kali ganti tuh. Ya udah, ntar itu saya bawa ke Om Anyen dah. Ya coba dicek dulu Iya. engine-nya, mesinnya. Tapi nyala mah udah nyala. Nah, udah nyala, nanti kalau urusan kelistrikannya kalau masih ada masalah kesini aja lagi. Oke. Iya. Oke, siap Pak. Yang penting mah sekarang kan nggak bisa ngebut sih kalau sekarang. Nggak apa-apa, saya dikawal aja ntar tuh. Jadi kalau kan ke sini kan bisa lewat jor langsung. Iya, langsung aja enak. Sekali masuk keluar IKEA kan. Iya. Kalau nggak IKEA keluar. Benar keluar IKEA nanti Iya. saya. Habis itu saya langsung lurus langsung ke bengkel aja udah. Iya. Biar aman dah. Iya. Ada apar juga ya Pak di mobil? Ada, ntar saya lihat kemarin saya masukin waktu saya tes nih. Ah? Kan saya masukin takutnya ada nyala lagi. Iya. Tapi selama ini sih Udah dites aman. aman. Oke Pak. Cuman yang nggak nahan BBM-nya Pak. Iya ya, baru saya Pak. Dari sini saya muter ke Duren Sawit, muter. Soalnya kan busi satunya juga Iya. Masalah. Pengapiannya masalah. bocor. Ini mendingan saya cabut apa enggak Pak? Apanya? Nozzle nomor 1. Oh jangan Pak, biarin aja. Biarin aja, berebet aja berarti. Iya. Kemarin kan ngobrol sama Ajis, kata dia ya kalau mau cabut aja sekalian nozzle nomor 1-nya. Oh gitu. Kata dia gitu. 3 dong. Iya. Lebih nggak berebet kan kalau 3. Oh. Ya, saya sih nggak tahu ya. Saya juga nggak berani sih. Tapi sama aja kalau dicabut juga. Tapi banding 1 nyemprot terus. Kan Oh, businya nggak itunya ada. ya, apa namanya? Iya. Businya nggak mercik. Oh kemarin ngobrol sama Bang Ajis ya? Iya. Saya juga Udah belum tahu lebih sih. baik. Makanya kan ini kan dari bengkel Bang Bos Oh, nih. iya, Bos ya udah Adrian. ntar biar diurusnya di sana. Saya ambil dari sono. Baik lagi ke sana aja dulu. Siap. Tapi secara keseluruhan elektrik ya. Iya, sudah Dari oke. Mulai lampu-lampu AC. Pokoknya audio. yang kepasang bukan bawaannya udah dicabut ya, Pak? Iya. Oke, Kecuali nggak AC apa-apa. Pak. AC kan itu udah dirubah total. Oh, AC robahan itu, Pak? Iya, rebahan total. Oh, Jadi alah. saya mau diaslikan, ada sih kabel aslinya ketemu, cuman kita pasang kabel aslinya kan sesuai aslinya. Hah? Aslinya kadang-kadang dia nggak dingin. Oke. Tapi kalau dikembalikan lagi ke asalnya, udah dingin. dingin terus. Tapi Karena aman ya, Pak di itu? Di dalam kan ada robahan, ada ininya. Tapi aman ya, Pak? Aman sih, AC-nya dingin. Kita tes aja dulu. Enggak, maksudnya listriknya. Oh, udah Nggak aman. apa-apa ya? Udah aman. Jadi seluruh kelistrikan yang di dalam tuh, yang tambahan-tambahan tuh dicabut. Oke, siap. Termasuk yang belakang tuh, kan belakang ada lampunya ya? Iya, yang di bagasi kan ya? Iya. Itu saya putus juga. Iya, nggak apa-apa, Pak. Maksudnya Yang penting nyala yang dulu. aslinya dulu deh, nyala dulu. Iya, Kalau udah normal mah ya nggak apa-apa, mau ditambah-tambah. betul, Ya, Pak. cuman Kayaknya sih nggak bakal nambah-nambah juga. ya kalau nambah sarannya dari aki langsung. Oh, tapi malah kasihan akinya juga. Konsekuensi kan begitu. Iya, Orang enggak pasang ada. audio yang Saya nggak nambah-nambah Iya dah. kan? Pasang full audio, pasang Iya. kapasitor segala macam kan otomatis kan ada aki Betul. cadangan. Betul. Nggak ada, saya nggak nambah-nambah dah, Pak. Ini kan termasuknya mobil antik nih, Pak. Banget, Pak. Orang yang jual spare part Mazda, dia pemasok spare part Mazda ke dealer-dealer Mazda. Oke.
begitu lihat, waduh, mobil antik nih Pak Hendra katanya. Gitu. Di dia spare partnya masih ada, Pak. Oh iya Pak. Kalau Bapak masih butuh, masih ada spare partnya. Wah, Dia boleh ada tuh Pak. ada apa gitu loh. Boleh tuh Pak. Orang Mazda langsung ya dia. Iya nih. Dia yang toko Mazda gede tuh, yang masuk ke apa Nanti namanya, saya boleh ke- minta tuh Pak kontaknya Pak. Iya, boleh. Lumayan tuh kasih Iya. diskon saja juga lumayan. Nah, boleh tuh ke sana. Masih ada beberapa part yang saya masih ada nih, ininya Pak Hendra, ininya Pak Hendra gitu. Oke siap Pak. Karena Karena memang dia hafal betul. secara resmi masuk di Indonesia Pak dulu kan. Iya. Makanya spare partnya betul. harusnya sih nggak susah. Cuman orang Mazda juga bingung. Ini mobil apa gitu ya? Iya, pas saya telepon kan saya nanya apa namanya, ini kalen apa canvas gitu kan. Heeh. Ternyata setelah dapat diagramnya itu kan kalen. Kalau canvas kan enak, saya pasangin OBD, saya scan pakai OBD. Iya, ini nggak bisa. Saya mana loh di mana? Pasti manual ya, Pak. Bisa sih, cuman saya ribet lah. Tapi Karena kan bisa nggak Pak ditambahin OBD? bisa Pak. Oh, bisa ya? Bisa. Nanti deh, kalau udah Bapak udah normal, udah nyantai, saya pasangin OBD bisa. Saya pasangin OBD. Saya pernah pasang OBD di ini Pak, di Mercy tahun 90-an lah. Oh, Nah itu kan ceritanya OBD-nya kalau beda lama. boxer berarti. Iya, Iya. boxer cuman mesinnya udah Supra. Udah Supra. Jadi udah diganti Supra. Ayo kan total udah berubah total kan. Iya, iya, Nah, iya. pas saya mau nyeken kan nggak connect. Iya, nggak bisa. Dia Mercy, mesinnya Mesinnya Supra. beda. Sini 2 digit kan? Iya, udah jajan. Nah, mesinnya Supra. Wah, gila. Akhirnya ya udah, karena saya harus analisa kan, harus nyembuhin penyakitnya gitu Betul. lah. Akhirnya udah saya pasangin OBD dulu biar bisa Saya sembuh. scan aja ketahuan kan, ininya. Iya, iya. Lakukan pergantian normal. Oke. Tapi kalau nggak ada OBD-nya gimana? Betul. Pak, terakhir Pak, boleh nggak kasih tahu Bapak sebenarnya bisanya apa aja sih buat teman-teman yang mungkin lagi butuh juga Pak? Oh, saya khususnya di elektrikal ya. Oke. Dari mulai program kunci, kalau teman-teman hilang kunci, ya kan, sampai pergantian ECU. Oke. Jadi pergantian modul-modul yang ada di mobil itu kan sebagian mobil harus diprogram ulang. Oke. Kalau nggak diprogram, dia nggak bisa connecting tuh sama mobilnya, ya kan? Kalau bikin ECU bisa juga Pak, standalone. Paling standalone. Bapak bikinin? Iya. Nah kebetulan kemarin juga dipasang di sini, cuma saya cabut lagi. Oke. Termasuk oke, Pak. yang apa namanya buat electric matic. Nah ini kan manual. Oh, iya. Kita kasih Matic. iya, tapi pakai Android, kayak pakai Arduino kan. Iya. Jadi dibantu kopling sama perpindahan perseneling itu Iya. sama motor. Tinggal gas rem aja kan. Siap. Itu teman-teman, kalau misalnya butuh bisa ke Pak Hendra. Nanti mungkin alamatnya saya taruh ya Pak. Boleh. Ya, atau kalau misalnya teman urgent banget mau DM gua, DM aja, nanti siapa tahu bisa gua kenalin langsung. Ya, pokoknya kalau ada trouble mobil mati dalam elektrikal, Ya. boleh hubungi saya. Ya. Nggak bakal saya taruh Pak nomornya, tenang, biar orang DM aja. Betul. Ntar orang-orang aneh pada DM lagi, pada ngechat ya kan. Itu ya teman-teman ya. Kalau Iya, misalnya emang kalian urgent secara privat aja lah ngomong ke saya, ntar saya kenalin gitu. Oke teman-teman, gue lanjut dulu mau ngecek mobilnya. Bye bye. Halo teman-teman semua. Anjay, akhirnya gue naik lagi di Mazda MX-6 guys. Di bawahnya masih seperti sama, cuma agak berbet aja karena busi nomor 1 tuh mati. Yang penting udah nyala dulu, karena dari kemarin tuh nggak nyala, masalah cuma itu.
kelistrikan udah selesai dulu. Habis ini kita baru lihat nih mesinnya kenapa. Mantap guys. Cuma ini gue nggak bisa terlalu ngebut ya, karena pas sudah RPM-nya agak naik, berebet, derdedet. Kalau gue takut jadinya bensinnya boros juga sih. Kita pelan-pelan aja kita nikmati setelah 8 bulan berpisah sama Mazda. Udah lama kamu nggak dinaikin ya. Nah tuh, barusan berebet tuh. Ya gitulah teman-teman. Doakan perjalanannya lancar, jadi gue bisa kontenin juga. Karena seru sih memang kontenin Mazda. Ikutin terus keseruannya teman-teman. Udah sampai teman-teman di bengkel. Gila, gue bener-bener sepanjang perjalanan full senyum ngeliatin interiornya, ngerasain feeling nyetirnya dan segala macam. Terus tadi juga sempet kan berhenti di pom bensin buat gue isi bensin dulu. Dan itu bener-bener gue nggak bisa turun, ngeliatin dulu, foto dulu. Pas udah mau masuk selesai makan, ngeliatin dulu, ngobrolin dulu. Dan gue bener-bener full senyum sih. Gue kangen banget sama mobilnya. Ini mau dicek, yang tadi ada berebet sedikit. Terus kalau digas keluar asap, sama kalau idle itu keluar asap putih sedikit. Nanti biar dilihat dulu, seenggaknya jangan sampai elektrikalnya doang yang bagus, mesinnya juga harus bagus. Big plans ahead, gue mau bangun si Mazda ini, si MX-6 ini jadi sesuatu yang bagus pokoknya. Ikutin terus teman-teman. Dan jangan lupa subscribe teman-teman, karena satu subscribe kalian berharga banget. Kalau memang kalian suka channel-channel, kalau memang kalian suka konten-konten kayak gini, support dengan subscribe, like, komen. Kalian punya saran apa ke Mazda ini? Nanti siapa tahu bisa gue consider dan gue jadiin. Ya, bantu support lah teman-teman, biar jadi nih si Mazda. Thank you, jangan lupa subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya teman-teman. Bye bye.